Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 41, atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 41. Setelah Saitama mengalahkan Evil Ocean Water, Saitama melihat kapal induk yang terkena dampak serangannya. Kapal induk itu tergulung ombak besar dan hampir tenggelam. Para kru di dalamnya terlihat sangat panik. Mereka berteriak, gelombang anomali di permukaan air sudah menghilang. Pegangan, belok tajam ke kiri, tetap bertahan di atas ombak. Tapi sayangnya, kemudi dan baling-baling utama mereka saat itu rusak parah, dan mereka tidak bisa mengendalikan kapalnya. Lalu sang kapten melihat seseorang sedang berdiri di atas dek kapal. Dia berteriak, "Hei, ada seseorang yang masih di dek." Krunya berkata, "Itu mustahil." Dan orang yang berdiri di dek kapal itu tidak lain adalah Saitama. Saitama berkata, "Kalau ada tempat untuk berpijak, aku hanya tinggal angkat saja kapal ini." Lalu tiba-tiba Saitama terlihat menyeimbangkan tubuhnya karena guncangan ombak. Dan dari sana dia memiliki ide. Dia berkata, "Atau aku bisa juga menggunakan kapal ini menjadi papan selancar." Setelah itu Saitama mulai menggunakan kapal induk sebagai papan selancar. Dia menggerakkan kapal induk itu ke kanan dan ke kiri, lalu menyeimbangkannya di tengah gulungan ombak raksasa yang bisa saja menghantam kapal induk itu kapanpun. Tapi dengan skillnya, Saitama berselancar dengan cukup mudah. Sementara itu, Sage Centipede merasa aneh karena Evil Ocean Water tiba-tiba mati begitu saja. Dia berkata, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah itu akibat gerakan lempeng tektonik? Lalu Sage Centipede melihat helikopter medis yang masih terbang di dekatnya. Dia pun langsung bergerak menuju helikopter itu. Garo yang melihat itu berusaha mengejarnya sambil berkata, "Tunggu dasar brengsek." Belum sempat Garo berhasil mengejarnya, tiba-tiba ada seseorang yang melompat ke arah Sage Centipede. Dia adalah Metal Bat yang sudah bersiap memukul Sage Centipede menggunakan tongkat baseballnya. Pukulan pun dilepaskan tepat di kepala Sage Centipede. Tapi sayangnya kepalanya itu terlalu keras. Bahkan Metal Bat berhasil dihempaskan oleh Sage Centipede yang terus bergerak menuju helikopter medis. Garo pun saat itu terus berlari mengejarnya. Lalu dia terkejut setelah mengetahui bahwa orang yang menyerang Sage Centipede tadi adalah Metal Bat. Sedangkan Metal Bat pada awalnya tidak mengenali Garo. Tapi tidak lama kemudian dia akhirnya mengingatnya. Dia berkata, "Hei, tunggu dulu. Kau kan si pemburu pahlawan." Metal Bat dengan kesalnya berteriak, "Dan apa kau di sini? Kau mau menggangguku lagi?" Lalu Metal Bat menyerang Garo, tapi Garo berhasil menghindarinya dengan mudah sambil terus berlari. Garo berkata kepada Metal Bat, "Tidak, aku tidak punya waktu untuk itu." Metal Bat terlihat kesal. Dia pun mengejar Garo sambil berteriak, "Apa? Tunggu, apa katamu?" Mereka berdua saat itu mengejar Sage Centipede dengan berlari di atas tubuhnya. Metal Bat berkata kepada Garo, "Sepertinya kau sudah berubah menjadi monster sepenuhnya. Akhirnya kau menunjukkan dirimu yang sebenarnya. Kali ini kau tidak akan bisa kabur." Garo sendiri saat itu terlihat jengkel dengan kedatangan Metal Bat itu. Dia berkata, "Menyebalkan sekali cari ribut di saat seperti ini." Setelah Sage Centipede sudah dekat dengan helikopter medis, tiba-tiba muncul satu helikopter lain dari arah lain. Helikopter itu adalah tim media yang sedang menyiarkan secara langsung kondisi terkini pertarungan di kota Z. Tim media di dalam helikopter mengambil gambar Sage Centipede dan lautan yang terbelah menjadi dua. Dalam siaran langsung itu, reporter berkata, "Lihat baik-baik pemirsa, lihatlah baik-baik pemirsa. Lautan terbelah dan monster raksasa muncul dari dalam tanah. Pertama, cahaya misterius, dan sekarang ini, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini?" Setelah itu, Sage Centipede mengalihkan sasarannya. Dia menerjang helikopter media yang melintas. Lalu dengan reaksi secepat kilat, Metal Bat melompat ke arah helikopter media itu dan dia memasang posisi bertahan, lalu menangkis serangan Sage Centipede hanya menggunakan tongkat baseballnya. Sementara Garo melompat dan menempel di depan helikopter media itu. Lalu Garo berteriak kepada mereka, "Minggirlah!" Setelah itu Garo membelokkan arah helikopter itu supaya menjauh. Metal Bat sangat keheranan melihat tindakan Garo. Kemudian Garo melepaskan tendangan ke arah Metal Bat. Metal Bat pun mencoba menahannya, tapi ternyata target Garo bukanlah Metal Bat, melainkan Sage Centipede yang ada di belakang Metal Bat. Hal itu membuat Metal Bat semakin kebingungan dengan tindakan Garo.
Sedangkan Garo terus membombardir Sage Centipede dengan serangan beruntun yang mematikan. Setelah itu dia dan Metal Bat melompat menjauh, menciptakan jarak sejenak untuk mengatur nafas, mengamati situasi, dan bersiap melancarkan serangan berikutnya. Metal Bat berkata, "Sebenarnya apa-apaan kau ini? Walaupun kau monster, kau menyerang monster kelabang itu. Bukan hanya itu, kau juga membantu helikopter tadi untuk kabur. Kau sekarang justru lebih waras daripada saat dirimu manusia." Garo membalas ucapan Metal Bat dengan berkata, "Berisik, dan jangan salah sangka. Satu-satunya alasan aku melakukan ini adalah untuk menunjukkan pada dunia bahwa mereka harus takut pada Garo." Kemudian Garo menuju ke helikopter medis di belakang mereka berdua sambil berkata, "Tidak ada waktu untuk bicara. Monster kelabang itu mengejar helikopter medis di sana." Metal Bat terkejut mendengarnya, lalu berkata, "Apa?" Garo berkata lagi, "Bocah yang kau selamatkan dulu ada di helikopter itu. Kita harus ulur waktu hingga helikopter itu tiba ke tempat aman. Aku tidak berharap banyak dari pahlawan sepertimu, tapi setidaknya kau bisa jadi umpan bagus." Mendengar itu, Metal Bat langsung menendang kepala Garo sambil berkata, "Dan kau kira siapa kau ini? Berani-beraninya memerintah seenaknya." Di tengah kekacauan yang mempertaruhkan nyawa, justru terjadi pertengkaran di antara mereka berdua layaknya dua bocah yang sama-sama enggan untuk mengalah. Metal Bat berkata, "Aku tidak peduli walaupun sekarang kau menjadi baik. Mana sudi aku bekerja sama dengan orang yang sudah menghajarku. Tambah lagi, gara-gara kau juga, aku jadi gagal mengalahkan monster kelabang waktu itu. Aku akan melakukan ini sendiri. Kau duduk saja sana bodoh." Lalu Garo membalasnya dengan berkata, "Memangnya apa yang mau dilakukan oleh orang yang dihajar diriku saat berwujud manusia? Kita tidak punya waktu untuk meladeni ego. Menyelamatkan bocah itu yang seharusnya menjadi prioritas utama kita. Pahlawan kelas S macam apa kau ini?" Kemudian di tengah keributan itu, Sage Centipede datang menghampiri dan menyela perdebatan mereka dengan berkata, "Apa yang sedang kalian ributkan, wahai serangga-serangga kecil?" Tapi tanpa basa-basi, keduanya langsung menghajar Sage Centipede yang sudah menginterupsi pertengkaran mereka sambil berteriak, "Berisik!" Sementara itu, siaran berita nasional tengah menayangkan laporan eksklusif mengenai Garo yang dituding menyerang tim media. Sang penyiar berkata dengan nada tegang, "Lihatlah baik-baik saat sosok mengerikan itu menerjang tim kami. Beruntung mereka berhasil meloloskan diri tanpa luka sedikit pun. Bagaimana menurut Anda? Mampukah pahlawan kelas S menumbangkan ancaman selevel ini?" Dengan wajah pucat, rekannya berkata, "Sungguh makhluk yang menakutkan. Saat ini yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa supaya para pahlawan segera mengendalikan situasi kritis ini." Sementara itu di ruang perawatan rumah sakit, Suiko dan Suiryu terpaku menatap layar televisi. Suiko berkata, "Tidak mungkin mereka bisa lolos begitu saja. Mustahil bagi manusia biasa untuk kabur dari seseorang yang mampu melompat setinggi helikopter yang sedang terbang." Sedangkan Suiryu menyadari sesuatu yang janggal. Dia menanggapi ucapan Suiko dengan berkata, "Tapi helikopternya tidak jatuh kan? Aku tidak tahu pasti alasannya. Hanya saja, monster itu sepertinya tidak berniat membunuh para reporter." Tapi di sini Suiko langsung menepis dugaan kakaknya itu. Dia masih tidak percaya karena baginya, raut wajah Garo saja sudah sangat menyeramkan. Tidak berbeda jauh dari monster-monster pada umumnya. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 41. Atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 41. Money